warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvani Mirayu dengan NIM 21114004012. Di sini saya akan melafalkan dan menafsirkan hadis ke-6 tentang kesederhanaan Rasulullah SAW untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis terbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulhaldi MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innama ana basyarun fa ayyuma rajulin minal muslimina sababatuhu aw la'anatuhu aw jaladatuhu faj'alha lahu zakatan wa rahmah. Baiklah, selanjutnya saya akan menafsirkan hadis ke-6 ini, yaitu tentang kesederhanaan Rasulullah SAW, di mana hadis ini dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah SAW bersabda, Allahumma, ya Allah, innama, hanya saja, ana, yaitu saya, basyarun, manusia biasa, fa ayyuma, maka siapa saja yang, rojulin, laki-lakinya, minal muslimina, dari orang-orang Islam, sababatuhu, aku cerca atau aku hina, atau la'anatuhu, aku laknat dia, atau jaladatuhu, aku pukul dia atau aku cambuk, faj'alha, maka jadikanlah dia kesalahanmu itu untuknya zakatan, sebagai zakat atau pembersih bagi dirinya, warahmah, dan sebagai rahmat baginya. Di mana hadis ini menjelaskan tentang kesederhanaan Rasulullah SAW dan kasih sayangnya Rasul, di mana di sini Rasul pertama mengakui bahwasanya dia hanyalah manusia biasa, yang mana kata manusia biasa lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat kemanusiaan umum, sebab sebutan manusia biasa disalahartikan oleh orang-orang. Ketika disuruh mencontohkan Nabi dan disuruh ikuti ajaran Nabi dan patuh, dia menyatakan Nabi akan sama dengan kita. Yang mana dalam hal ini maksudnya Nabi memiliki potensi-potensi sebagaimana manusia lain. Nabi adalah orang yang diberikan atau ditunjuk Allah menjadi rasul, yang mana Nabi juga memiliki kelemahan sebagaimana dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Yang mana di sini dikatakan, aku manusia biasa, aku juga diciptakan sebagaimana yang lain diciptakan, kata Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, siapa saja yang baik, laki-laki maupun perempuan, yang pernah imbas, aku sempat menghinanya, atau aku pernah melakukan laknat terhadapnya, atau bahkan aku pukul dia, tapi bukan selalu. Tetapi terkadang Rasul tidaklah selalu bertindak benar. Misalnya dengan perang, maka jadikan itu sebagai mana pembersih atau zakat baginya. Mudah-mudahan dengan kesalahan itu engkau kemudian menghapus dosa-dosanya, dan sebagai rahmat atau tambahan kasih sayangnya darimu untuknya. Di sini Nabi Muhammad SAW memperlihatkan bahwasanya jarang ada orang yang rugi karena kelemahannya sebagai manusia biasa. Misalnya orang yang pernah berada pada posisi terpukul oleh Nabi, tetapi ia tidak mau komplain karena mungkin segan atau takut, atau mungkin sahabat-sahabat yang sangat dekat dengan Nabi sehingga mereka segan gitu kalau misalnya Nabi nggak sengaja nih dipukulnya, kemudian si sahabat ini segan untuk menegur atau apa, karena dia merasa ya dia dekat dengan kita, jadi untuk apa dimarahin gitu kan. Itu akan marah padanya. Ternyata mereka hanya dalam diam saja, mungkin dia tidak memaafkannya. Maka Nabi bilang, minta kepada Allah dan jadikan dia atau jadikanlah kesalahanmu yang mengatai-ngatainya, melaknatnya, memukulnya sebagai pembersih atau zakat baginya dan rahmat baginya. Di mana Rasulullah SAW ini adalah seorang pemimpin umat, seorang khalifah, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah, as-hadiqul masduq, orang yang benar dan yang dibenarkan oleh Allah. Namun apakah kehidupan beliau bergelimang harta dan kemewahan? Ternyata tidak demikian. Sebaliknya kehidupan beliau sangat sederhana dan bersahaja. Berikut ada sedikit riwayat-riwayat selain hadis ke-6 tadi yang bersangkutan dengan kesederhanaan Rasulullah SAW. Di mana yang pertama itu tentang gelas pecah ditambal oleh Nabi. Di mana hadis ini berasal dari Anas bin Malik, di mana ia mengatakan gelas Nabi SAW pecah, kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak.
Itu hadis riwayat Bukhari, di mana sebagian kita mungkin memiliki gelas-gelas yang cantik, menarik. Ketika retak atau pecah, maka biasanya tak lagi digunakan atau dibuang begitu saja. Namun ternyata tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Gelas yang pecah ditambal oleh beliau betapa, dan di situ kita melihat betapa sederhananya Rasulullah SAW. Kemudian sederhana Nabi Muhammad SAW dengan dari cara berpakaiannya. Dalam suatu hadis Bukhari Muslim diceritakan tentang seorang Arab Badui, yaitu daerah gurun atau desa pinggiran. Ia mengajukan beberapa pertanyaan penting dan mendasar kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang berkumpul bersama para sahabatnya di masjid. Namun yang menarik perhatian bagaimana ketika orang Badui ini masuk ke masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang lelaki Badui lalu bertanya, siapakah di antara kalian yang merupakan cucu Abdul Muthalib? Kemudian dalam riwayat lain, ketika Nabi SAW sedang bersama sahabatnya, datanglah seorang lelaki sambil menunggang unta, lalu dia menyingkirkan unta di masjid, kemudian mengikatnya. Dia bertanya, siapakah di antara kalian bernama Muhammad? Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi lelaki Badui ini hendak mencari Nabi Muhammad SAW yang seorang rasul, namun dia melihat tidak ada yang penampilan mencolok atau beda sendiri, sehingga dia perlu untuk bertanya. Ia menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini berbusana bertampilan sebagaimana para sahabat, tidak beda sendiri, tidak mencolok perhatian, walaupun beliau seorang paling mulia di antara mereka. Jadi orang Badui ini mengira karena dia seorang nabi pasti pakaian yang mewah seperti seorang raja. Ternyata tidak, tetapi nabi ini lebih berpakaian sederhana sebagaimana para sahabatnya. Kemudian yang ketiga ini itu Nabi meminta rezeki sekedar yang memenuhi kebutuhan pokok. Di mana Nabi SAW meminta rezeki kepada Allah bagi keluarganya sekedar makanan yang pas memenuhi kebutuhan pokok, bukan harta yang berlimpah ruah. Di mana Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan secukupnya. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga menegaskan bahwa dengan terpenuhi kebutuhan pokok seseorang di hari ia bangun dari tidurnya, itu sudah kenikmatan luar biasa. Di mana beliau SAW bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman pada dirinya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruhnya dunia dikuasakan kepadanya. Hadis Tirmizi, disahihkan Albani. Sebagian kita memiliki persediaan makanan bahkan tidak hanya untuk hari ini, untuk esok, bahkan lusa atau minggu dan belum ke depannya, bukan beberapa hari ke depan atau bahkan sampai berbulan-bulan ke depan. Belum lagi harta dalam bentuk lain yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan tersier atau tambahannya. Namun ternyata tidak demikian dengan Nabi Muhammad SAW. Justru rezeki beliau sebatas kebutuhan pokok saja, sedangkan kita kebutuhan itu lebih dari pokok, yaitu kebutuhan pangan, papan, dan sebagainya. Itu ada juga Nabi tidak pernah mendapati banyak makanan dalam kesehariannya. Nabi SAW dan keluarga tidak mendapati makanan melimpah dalam kesehariannya, namun hanya sekedar tidak kelaparan dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya dari Malik bin Dinar, Rasulullah SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali ketika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Hadis riwayat Tirmizi dalam Samail. Biasanya sekali dalam 2 atau 3 hari beliau dan keluarga baru merasakan kenyang. Itu pun sekedar makan roti gandum, makanan yang sangat sederhana. Sedangkan kita kan orang Indonesia nih, pasti makan, kalau untuk makan roti itu belum kenyang, nggak afdol namanya, nggak akan kenyang sebelum makan nasi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW sekedar makan roti aja sudah membuat dia kenyang. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan keluarga Muhammad SAW tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi idam atau semacam kuah dalam 3 hari sampai bertemu dengan Allah atau sampai wafat. Itu hadis Bukhari. Sebagian kita setiap hari merasakan kenyang, bahkan tidak hanya sekali namun berkali-kali dalam satu hari. Ya paling sedikit ya untuk orang Indonesia, paling sedikit 3 kali sehari itu udah merasa kenyang. Itu untuk yang keluarga yang sederhana saja, karena melimpahnya makanan yang kita dapati. Contohnya beras, Indonesia kan tidak makan gandum tapi makan nasi, jadi makan beberapa suap atau apa itu udah kenyang. Sedangkan untuk gandum kayak roti itu kita makan beberapa pun sebelum makan nasi, orang Indonesia tidak akan merasa kenyang. Namun sangat sederhananya kehidupan Nabi Muhammad SAW sampai hanya merasakan kenyang hanya dalam 2 hari atau 3 hari saja, sedangkan kita bisa dalam 1 hari itu kenyang.
Terkadang keluarga Nabi tidak mendapati makanan di suatu hari. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, Rasulullah SAW bertanya kepadaku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu aku akan puasa." Hadis riwayat Muslim. Dari Nu'man bin Bashir, beliau berkata kepada para sahabat, "Bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Sungguh aku melihat Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, tidak memiliki kurma yang sudah kurang bagus sama sekali, dan tidak ada makanan yang bisa memenuhi perutnya." Hadis riwayat Muslim. Ternyata Nabi SAW tidak perlu memiliki makanan setiap harinya, bahkan makanan sederhana sekalipun. Tidak sebagaimana kebanyakan kita yang alhamdulillah masih bisa mendapati makanan setiap hari, bahkan kita mengenyang perut kita. Istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, pernah kami melalui suatu bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun. Yang kami miliki hanya kurma dan air, kecuali ada yang memberi kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan. Mungkin kalau kita hanya sekedar itu pasti mengeluh, jangankan untuk makan kurma dan air, puasa saja masih ada yang mengeluh. Kemudian ada yang sederhananya sandal Nabi. Sandal Nabi Muhammad SAW bukanlah sandal para raja dan kaisar, namun sekedar sandal jepit biasa yang terbuat dari kulit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sandal Nabi Muhammad SAW memiliki 2 tali ikatan. Hadis Bukhari. Dalam riwayat lain, dalam suatu hari Anas bin Malik keluar rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat 2 tali ikatan. Tasbit Al-Bunani menuturkan kepadaku dari Anas bin Malik, beliau berkata, 2 sandal tersebut adalah milik Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau sekarang, kalau seperti orang-orang yang punya jabatan tinggi pasti identik dengan sepatu atau yang barang-barang branded, sedangkan Nabi Muhammad saking sederhananya dia hanya mempunyai sendal jepit. Kalau sama kita, sendal jepit sekarang itu seperti sendal swallow. Kemudian sederhananya tempat tidur Nabi. Tempat tidur yang digunakan Nabi Muhammad SAW sangat sederhana, terbuat dari kulit dan diisi oleh sabut atau dedaunan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, tempat tidur Rasulullah SAW dari kulit yang diisi dengan sabut. Hadis Bukhari. Dan terkadang beliau juga tidur di atas tikar yang terbuat dari dedaunan sehingga berbekas di kulit beliau jika tidur di atasnya. Kalau zaman sekarang untuk orang yang berjabatan nggak mungkin kan tidur di atas tikar atau di atas sebuah tempat tidur yang terbuat dari kulit itu. Ya kalau untuk zaman sekarang, kalau untuk yang tinggal situ itu tuh jarang lah. Pasti yang ada yang tidur tempat itu mungkin orang-orang zaman dahulu atau orang yang tinggal di pelosok atau orang yang memang betul-betul miskin, bukan maksudnya itu orang yang tidak punya. Itulah saking sederhananya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sederhananya rumah Nabi Muhammad SAW. Rumah Nabi SAW sangat sederhana sehingga jika istri beliau Aisyah tidur di sana, maka sebagian tubuh menghalangi Nabi yang sedang sholat. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Muhammad SAW berkata, aku tidur di depan Rasulullah SAW yang sedang sholat, dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, beliau menyentuh dengan jarinya. Lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku. Hadis riwayat Bukhari. Itulah saking sederhananya rumah Rasulullah. Sedangkan sekarang orang punya uang berlomba-lomba untuk membangun sebuah rumah yang sangat megah, hampir mirip dengan istana. Kemudian Nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta, di mana Nabi SAW tidak meninggalkan warisan harta bagi keluarganya. Di mana dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar, dirham, kambing ataupun unta, dan tidak memberikan wasiat kepada siapapun. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri juga bersabda, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, ia telah mengambil warisan para nabi dengan jumlah yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Fatimah dan Abbas alaihissalam datang kepada Abu Bakar sepeninggal Nabi. Kemudian kedua menanyakan mengenai jatah warisan Rasulullah SAW, yaitu sebidang tanah di Fadak dan juga di Khaybar. Maka Abu Bakar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, aku tidak mewariskan harta, apa yang aku tinggalkan itu untuk sedekah. Namun keluarga Muhammad makan dari harta ini ketika Nabi masih hidup. Demikianlah sekelumit kehidupan Nabi Muhammad SAW yang sangat sederhana, karena akhirat adalah tujuan beliau, bukan dunia.
maka beliau tidak ada keinginan untuk memperbanyak dunia dan bermewah-mewah di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis Umar, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendaraan menempuh perjalanan di siang hari yang panas terik. Lalu ia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat di sana lalu meninggalkannya. Mungkin sedikit. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan, yang pertama menjelaskan tentang kepribadian guru yang baik, yang mana seorang guru yang baik itu bagaimana kepribadiannya, bagaimana seharusnya dia dalam hal bertingkah laku, menyampaikan ilmunya, dan cara dia berpakaian. Kemudian kedua, seorang guru tidak boleh menganggap dirinya posisinya tidak tersentuh oleh masalah. Ia harus menghadapi dirinya sebagaimana manusia biasa dan mengakui kesalahannya atau rendah diri. Jadi jangan mentang-mentang dia seorang guru, dia itu merasa gak ada masalah, dia yang paling tinggi, atau dia tidak mau mengakui kesalahan itu karena dia merasa dia guru dan guru itu selalu benar. Itu tidak ada. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.